Shalom teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan renungan pagi, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini, sehingga kami bisa bangun di pagi ini dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu, Apa Kehendak Tuhan Bagiku? Bacaan kitab kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagi banyak orang Kristen, hal memilih sesuatu adalah identik dengan mencari kehendak Tuhan. Dan sebab itu, banyak orang berpikir bahwa apa yang sudah terjadi adalah kehendak dari Tuhan. Dalam hal ini, masalahnya adalah bahwa sebagai manusia, kita dalam makhluk yang terbatas. Lalu dapatkah kita mengerti apa yang sudah dikehendaki Tuhan? Dan apakah yang sekarang ada di dunia ini sudah merupakan kehendak dari Tuhan? Apa yang terjadi di dunia ini sudah tentu merupakan bagian dari rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Manusia dalam keterbatasannya ingin menemukan kehendak Tuhan, tetapi kerap kali heran jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Memang manusia tidak mungkin tahu keseluruhan kehendak dari Tuhan. Bacaan kita selanjutnya terdapat di Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Seorang yang mencari pasangan hidup mungkin berdoa untuk bisa memilih jodoh yang baik. Tetapi jika kemudian rumah tangga mereka mulai berantakan, pertanyaan muncul, apakah semua itu adalah kehendak dari Tuhan? Tidak ada orang yang bisa menjawabnya, kan tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi. Dalam keadaan demikian, mereka yang bersangkutan harus berusaha melakukan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk pilihannya dan melakukan apa yang terbaik yang sesuai dengan firman-Nya setiap hari. Hidup baik adalah apa yang jelas dikehendaki Tuhan dari setiap orang, terutama dari setiap umatnya. Jika kehendak dan rencana Tuhan untuk masa mendatang tidak kita ketahui, setiap umatnya harus sadar bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan sesuai dengan kehendaknya yang menyeluruh dan segala rencananya. 1 Korintus pasal 3 ayat 19-20. Karena hikmat di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Tuhan memang mempunyai kehendak mutlak untuk seluruh ciptaannya. Kita tidak mungkin mengetahui semuanya, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, Ia sudah menunjukkan apa yang baik untuk kita lakukan. Itu yang dinamakan kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan atau revealed will. Dalam Alkitab tertulis banyak hal yang sudah dikehendaki Tuhan. Contohnya seperti untuk mengasihi Tuhan dan sesama, untuk membayar pajak kepada pemerintah, untuk memegang kejujuran dan keadilan, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan yang lain-lain. Jika kita sering bingung untuk mencari kehendak Tuhan, itu adalah karena kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kehendaki Tuhan. Kita ingin tahu seluruh kehendaknya untuk hidup kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa kita. Tetapi itu jelas tidak mungkin. Apa yang belum terjadi, kita pasti tidak tahu, dan apa yang sudah terjadi juga belum tentu merupakan hasil akhir. Itulah sebabnya kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan pada pihak yang lain, banyak orang yang melihat apa yang sudah terjadi dalam hidupnya, kemudian berpikir bahwa semuanya adalah kehendak dari Tuhan. Ini pun keliru. Selain ada kemungkinan bahwa hal itu terjadi karena keadaan dunia dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi mungkin adalah bagian dari apa yang akan terjadi, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu, dalam menghadapi situasi hidup bagaimanapun, kita harus tetap berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya yang sudah dinyatakan dan menantikan dengan iman akan apa yang akan diperbuatnya di masa mendatang. Pagi ini, ayat pembukaan dari Roma 12 ayat 2 di atas mengatakan bahwa kita harus berubah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga dengan pikiran dan sikap yang benar, kita dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Masa depan manusia ada di tangan Tuhan. Tetapi, kitalah yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang akan kita ambil selama kita hidup di dunia ini. Dalam semua ini, kita percaya bahwa Tuhan ikut bekerja untuk membawa kebaikan kepada umat-umatnya. Amin. Ayat penutup untuk renungan kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman yang sudah kita dengar dan kita renungkan tadi bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan, kiranya firman tadi dapat menjadi berkat dan kekuatan di kehidupan kita sehari-hari. Sementara lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami, Tuhan, berkati kami, sertai kami selalu agar kami bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.